Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selaku para video ini. Di video ini kami terdiri dari 3 anggota, saya Oracle Bramantio dan bersama rekan-rekan saya yaitu Adnan Fauzi. Tujuan dan maksud kami membuat video ini, kami jelaskan sebuah materi pelajaran tentang sistem komunikasi yang sudah sinyal. Sebelumnya modul sinyal di sini terbagi menjadi dua, yang akan itu APM, Amplitude Modulation dan Phase Modulation. Selanjutnya akan saya bahas mulai dari pengertian AM, modulasi. Nah, modulasi amplitudo adalah proses terhadap sinyal informasi, di mana amplitudo sinyal carrier berubah secara sesuai dengan yang direkam. Secara fisik, gelombang pembawa yang belum punya harga amplitudo maksimum yang tetap dan frekuensinya yang lebih tinggi dari sinyal permodulasi atau sinyal informasi. Tetapi, bila sinyal informasi maka harga amplitudo maksimum dari gelombang pembawa akan berubah harga saat dari sinyal permodulasi tersebut keluar atau sampul dari harga-harga amplitudo gelombang yang telah dimodulasi tersebut dengan informasi yang asli. Berikut dari jenis-jenis contoh dan AM. Nah, seperti yang tertera di gambar. Gambar satu ini adalah atas kiri ya, yang bagian atas kiri sini itu adalah sinyal informasi. Lalu yang di sebelah kanan adalah sinyal carrier. Adalah penumpangan sinyal carrier dan sinyal informasi. Lalu yang di bawah kanan sinyal. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari gambar tersebut. Seperti yang tertera di gambar itu, ini adalah contoh modulasi AM. Next. Nah, berikut dari jenis dulu. Yang pertama ada AM SSB atau single sideband, lalu AM FC atau double sideband full carrier, lalu ada AM DSB super carrier. Nah, yang pertama AM SSB atau single sideband. Contoh gambar dari single sideband. Modulasi AM SSB ini saya akan menjelaskan AM sideband di amplitudo yang dimana spektrum frekuensi yang dipancarkan hanya salah satu dari spektrum frekuensi USB atau lower sideband. Nah, atau frekuensi USB. Kalau lihat dari penggunaan bandwidth, modulasi ini lebih efisien karena memiliki dari AM maupun DSB-SC. Pembangkit sinyal dengan membangkitkan sinyal DSB tersebut dahulu, kemudian menekan dengan filter. Jika USB yang ditekan SSB LSB, sebaliknya menghasilkan juga SSB USB. Berikut ini contoh gambarnya. Next. Nah, selanjutnya dari jenis kedua dari gelombang AM yaitu ada AM DSB-FT atau double sideband full carrier. Nah, berikut ini adalah contoh gambar dari gelombang AM DSB modulasi AM DSB-FT. Di sini bisa saya jelaskan double sideband full carrier disebut juga sebagai full modulasi amplitudo. Yang adalah spektrum frekuensi AM yaitu yang LSB dan frekuensi USB. Ini adalah sama dengan 2 kali sinyal informasinya. Nah, gelombang AM tersendiri yaitu DSB-SC AM atau double sideband full carrier. Sekarang yang superset carrier. Di sini kalau bisa saya jelaskan adalah itu yang dimana spektrum frekuensi carriernya ditekan mendekati untuk mengatur agar amplitudo sinyal carrier berubah secara proporsional dengan sinyal permodulasi atau sistem informasi. Nah, DSC ini atau double sideband superset carrier ini memanfaatkan daya transmisi lebih efisien, namun masih diperlukan 2 kali jumlah bandwidth. Hendaknya diperhatikan bahwa walaupun bandwidth 2 kali lipat daya yang diterima juga 2 kali lipat yang didapat dari SSB. Nah, karena maka itu sinyal rasionya sama. Akan tetapi penghematan bandwidth merupakan tujuan penting dan biasanya DSB-C merupakan salah satu langkah memasukkan SSB. Nah, selanjutnya next. Nah, yang jenis terakhir dari AM yaitu AM VSB atau berikut contoh gambarnya.
seperti yang ada ini terdapat dua indikator. Nah, kan saya akan jelaskan maksud dari gambar ini. Sisi LSB atau USB pada transmisi SSB dapat menghemat. Penampisan semacam ini membutuhkan DSB-FC, vestigial sideband atau VSB, yang digunakan dalam industri televisi dan sinyal video. Jadi rata-rata sinyal ini dipakai buat menerima transmisi sinyal video. Dan dalam VSB, sebagian VSB ikut ditransmisikan bersama komponen bidang sisi atas atau USB. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa keseluruhan di samping itu juga didapatkan penghematan daya dan efisiensi VSB. Next. Selanjutnya akan diartikan oleh rekan saya. Saya akan bahas kelebihan dan kekurangan modulasi AM. Yang pertama yaitu modulasi AM ini adalah daya jangkauan gelombangnya jauh lebih tinggi dibanding kilometer dari stasiun radio. Yang kedua, dirancang untuk jarak yang lebih jauh dari benua. Yang ketiga, penerimaan sinyal yang lebih bagus. Yang pertama yaitu lebih sederhana dari FM yang memancarkan sinyal. Yang kedua, modulasi tidak terlalu baik, mono mudah terganggu oleh. Yang ketiga, sinyal AM terganggu oleh gedung tinggi dan cuaca. Next. Ya, yang berikutnya adalah keuntungan dan kerugian dari modulasi. Yang pertama yaitu keuntungan dari radio AM ini adalah bahwa dengan peralatan sederhana, bahkan jika sinyal tidak sangat kuat. Kerugian dari modulasi AM ini yaitu sinyal yang dipengaruhi oleh. Next. Ya, selanjutnya ada modulasi FM atau frequency modulation. Next. Frekuensi modulation ini adalah proses modulasi di mana sinyal informasi dapat digunakan untuk mengubah frekuensi pembawa. Modulasi frekuensi ini memiliki beberapa kelebihan tertentu, yaitu perbandingan S per N dapat ditingkatkan tanpa harus menambah daya yang dipancarkan. Bentuk interferensi tertentu pada penerimaan lebih mudah untuk ditekan dan proses modulasi dapat dilakukan pada tingkat daya yang lebih rendah pada pemancar, sehingga dengan demikian tidak diperlukan daya modulasi yang terlalu besar. Rentang frekuensi FM ini adalah dari 88 MHz sampai 108 MHz, sehingga dikategorikan sebagai very high frekuensi. Sedangkan panjang gelombangnya adalah di bawah 100 kHz atau kHz, sehingga jangkauannya sinyal tidak terlalu jauh. Modulasi frekuensi ini memiliki bandwidth yang lebih lebar daripada modulasi amplitudo. Next. Respon yang seragam terhadap frekuensi audio atau paling tidak interval 50 Hz sampai 50 kHz. Distorsi atau harmonik dan intermodulasi dengan amplitudo sangat rendah, tingkat noise yang sangat rendah, dan respon transient yang bagus sangat diperlukan untuk kinerja hi-fi yang baik. Pemakaian saluran FM ini memberikan respon yang cukup untuk frekuensi audio dan menyediakan hubungan radio dengan noise rendah. Karakteristik yang lain hanyalah ditentukan oleh masalah rancangan perangkatnya saja. Lokasi saluran yang lebar dan kemampuannya FM untuk menyatukan dengan harmonis beberapa saluran audio pada suatu gelombang pembawa memungkinkan pengembangan sistem penyiaran stereo yang praktis. Ini merupakan sebuah cara bagi industri penyiaran untuk memberikan kualitas reproduksi sebaik atau bahkan lebih baik daripada yang tersedia pada rekaman atau pita stereo. Munculnya compact disc dan perangkat audio digital lainnya akan terus mendorong kalangan industri peralatan dan teknisi siaran lebih jauh untuk memperbaiki kinerja rantai siaran FM secara keseluruhan. Next. Sinyal modulasi FM ini digunakan untuk mengubah frekuensi pembawa. Misalnya, dapat digunakan untuk mengubah kapasitansi dari rangkaian osilator frekuensi pembawa. Jika perubahan pada frekuensi pembawa adalah KM dengan K adalah konstansa yang dikenal sebagai konstansa definisi frekuensi. Maka frekuensi pembawa saat ini adalah F1 sama dengan FC plus KEM, dengan FC adalah frekuensi pembawa tanpa modulasi. Bila EM suatu gelombang sinus EM sama dengan EM max,
sin omega mt. Next. Deviasi frekuensi puncak dari sinyal didefinisikan sebagai delta F sama dengan KM max S, sehingga persamaan menjadi Fi sama dengan Fe plus delta F sin omega mt. Agar dapat memperoleh suatu pengertian kuantitatif tentang modulasi frekuensi, pertama-tama perlu diturunkan persamaan untuk gelombang yang dimodulasi. Gelombang pembawa yang tidak dimodulasi adalah suatu gelombang sinus dengan persamaan EC sama dengan EC max sin omega C plus beta. EC max dapat dibuat sama dengan 1, sehingga EC sama dengan sin omega T plus beta. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Taufik Maulana Tanjung. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pemancar FM. Sebelumnya sudah menjelaskan rumus, sekarang akan menjelaskan tentang pemancar FM. Apa sih pemancar FM? Nah, pemancar FM ini tujuannya dari pemancar FM adalah untuk merubah satu atau lebih sinyal input yang berupa frekuensi audio atau AF menjadi gelombang termodulasi dalam sinyal RF atau radio frekuensi yang dimaksudkan sebagai output daya yang kemudian diumpankan ke sistem antena untuk dipancarkan. Nah, dari pemancar FM ini terdapat rangkaian blok sistem yang memiliki fungsi tersendiri, yaitu yang pertama FM exciter merubah sinyal audio menjadi frekuensi RF yang sudah termodulasi. Yang kedua, intermediate power amplifier atau IPA dibutuhkan pada beberapa pemancar untuk meningkatkan tingkat daya RF agar mampu menghandle final stage. Yang ketiga, power amplifier di tingkat terakhir menaikkan power dari sinyal sesuai yang dibutuhkan oleh sistem antena. Nah, itu tadi merupakan dari blok sistem pada FM. Selanjutnya adalah FM exciter. Pemancar siaran FM terletak pada exciternya. Fungsi dari exciter adalah untuk membangkitkan dan memodulasikan gelombang pembawa dengan satu atau lebih input atau mono, stereo, atau SCA. Sesuai dengan standar FCC, gelombang pembawa yang telah dimodulasi kemudian diperkuat oleh wideband amplifier ke level yang dibutuhkan oleh tingkat berikutnya. Direct FM merupakan teknik modulasi di mana frekuensi dari osilator dapat diubah sesuai tegangan yang digunakan, seperti halnya osilator disebut voltage tune osilator atau VTO, dimungkinkan oleh perkembangan dioda tuning varaktor yang dapat merubah kapasitansi menurut perubahan tegangan bias reverse atau disebut juga voltage control osilator. Nah, kita masuk kesimpulan nih. Kesimpulannya adalah dalam komunikasi data terdapat istilah modulasi, dan pengertian modulasi adalah proses perubahan varying suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Dengan proses modulasi, suatu informasi atau biasanya berfrekuensi rendah bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa. Biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi. Terdapat 3 parameter kunci pada suatu gelombang sinusoidal, yaitu amplitudo, fase, dan frekuensi. Ketiga parameter tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan sinyal informasi atau berfrekuensi rendah untuk membentuk sinyal yang termodulasi. Salah satu jenis modulasi yang dibahas yaitu jenis modulasi analog. Modulasi analog adalah proses pengiriman sinyal data yang masih berupa sinyal analog atau berbentuk sinusoidal. Adapun yang termasuk dalam modulasi analog ada sebagai berikut: amplitude modulation atau AM, frekuensi modulation atau FM, dan 3 fase modulation atau FM. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton sampai akhir, dan juga kepada teman-teman saya yang sudah mengerjakan presentasi ini dan makalah bersama-sama. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.